pemain pria yang saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum. Lalu minggu depan tentu biasa ke Mensesnek, dan tentu bulan Oktober mereka sudah bisa memperkuat timnas kita, dan insya Allah akan membawa timnas kita untuk paling tidak bisa mengimbangi singa-singa Asia, dan mudah-mudahan di pertandingan berikutnya mereka bisa mampu membawa timnas kita untuk bisa memenangi setiap laga dan setiap pertandingan. Mas, kenapa nggak hadir hari ini? Berbicara terkait dengan ini kan adalah topik yang menuai beberapa perdebatan sengit di beberapa negara, terutama di Asia Tenggara ini, yang mana fenomena ini muncul ketika pemain asing yang bukan warga negara asli negara itu diberikan status kewarganegaraan dan kemudian dipilih untuk tanpa diberitakan media tanah air. Erick Thohir diam-diam melakukan proses naturalisasi striker keturunan asal Norwegia Erling Haaland. Langit sepak bola Indonesia kembali bergemuruh. Di balik layar, diam-diam Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut tengah menyiapkan langkah yang paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola nasional, proses naturalisasi striker keturunan asal Norwegia, Erling Haaland. Tanpa publikasi, tanpa liputan besar-besaran, semua berjalan senyap, tetapi dengan arah yang sangat jelas, membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia 2026. Kabar ini muncul bukan dari pemberitaan biasa, melainkan dari serangkaian gerakan misterius PSSI yang tampak tidak biasa sejak beberapa minggu terakhir. Beberapa pejabat tinggi sepak bola Indonesia dikabarkan bolak-balik ke London dan Oslo, sementara Erick Thohir sendiri lebih sering berada di luar negeri dengan agenda tertutup. Tak ada keterangan resmi, namun aroma sesuatu yang besar tengah disiapkan. Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang tidak pernah bicara sebelum segalanya matang. Seperti saat naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Tom Haye yang sempat dirahasiakan, kini langkahnya jauh lebih ambisius. Ia tahu bahwa membawa sosok sebesar Erling Haaland bukan perkara mudah. Negosiasi lintas negara, hukum kewarganegaraan, hingga perizinan Federasi Internasional, semuanya harus dijalankan tanpa celah. Menurut informasi internal yang beredar di kalangan sepak bola Asia, proses ini dimulai jauh sebelum publik mengetahuinya. Saat Indonesia memastikan diri lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Erick langsung bergerak cepat. Ia mengajukan daftar beberapa pemain berdarah campuran yang berpotensi memperkuat timnas. Di antara nama-nama itu, satu yang membuat semua mata terbelalak, Erling Braut Haaland. Bagi banyak orang, gagasan bahwa Haaland memiliki darah Indonesia mungkin terdengar mustahil. Namun, di balik kisah besar ini, terdapat jejak keluarga yang selama ini tidak banyak diketahui publik. Kakek buyut Haaland dari garis ibu diketahui memiliki leluhur yang berasal dari Sulawesi Utara, yang kemudian bermigrasi ke Eropa pada masa kolonial. Catatan kecil itu masih tersimpan di arsip keluarga dan ternyata menjadi celah hukum yang memungkinkan langkah naturalisasi ini. Erick Thohir yang dikenal sangat teliti tidak akan melangkah tanpa dasar kuat. Melalui jalur diplomasi dan data genealogis resmi, PSSI berhasil mengajukan permohonan khusus kepada pemerintah Indonesia. Segala berkas diajukan secara rahasia dan tidak melalui publikasi media untuk menjaga stabilitas isu menjelang pertandingan penting di babak round 4. Proses naturalisasi Haaland dikabarkan dilakukan melalui jalur khusus di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Inggris. Erick Thohir sendiri turun tangan langsung, memimpin tim hukum dan administrasi dari PSSI. Tidak ada wartawan yang mengetahui hal ini karena seluruh pertemuan berlangsung tertutup. Dokumen pengajuan diawali dengan verifikasi asal-usul keturunan yang diakui oleh pihak keluarga Haaland. Setelah itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat resmi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Sumber di dalam lingkungan diplomatik menyebutkan, semua berjalan sangat cepat karena adanya dukungan penuh dari pemerintah, DPR, serta Kemenpora. Sebuah fakta menarik, proses verifikasi tersebut kabarnya dilakukan dalam waktu kurang dari 3 minggu, rekor tercepat dalam sejarah naturalisasi pemain sepak bola Indonesia.
Mengapa semua dilakukan secara tertutup? Jawabannya sederhana, Erick Thohir ingin memastikan segala sesuatunya matang sebelum diumumkan. Haaland bukan nama kecil. Ia adalah simbol kekuatan sepak bola modern, pemain yang menjadi ikon global. Jika kabar ini bocor terlalu dini, tekanan politik, reaksi FIFA, hingga intervensi dari klub dan federasi lain bisa memperlambat atau bahkan menggagalkan rencana besar ini. Selain itu, langkah diam-diam ini juga untuk melindungi konsentrasi timnas Indonesia yang sedang fokus menghadapi Arab Saudi di round 4. Erick ingin semua berjalan sesuai rencana, tanpa gangguan spekulasi atau kehebohan media yang berlebihan. Di balik keheningan itu, suasana di internal PSSI justru sangat sibuk. Ada tim khusus yang bekerja siang malam, mengurus semua berkas, legalitas, hingga koordinasi antar negara. Semua dilakukan di bawah pengawasan langsung Ketua Umum. Salah satu alasan mengapa Haaland dikabarkan bersedia menjalani proses ini adalah karena ia melihat proyek besar yang sedang dibangun Indonesia. Erick Thohir dan Patrick Kluivert tengah menata sistem pembinaan nasional secara menyeluruh, termasuk membangun tim yang kompetitif di level Asia. Haaland yang dikenal sebagai pemain dengan semangat nasionalisme tinggi dikabarkan kagum dengan semangat rakyat Indonesia dalam mendukung timnas. Ia sempat menyaksikan sendiri bagaimana supporter Garuda memenuhi stadion di Qatar pada ajang sebelumnya. Dari situlah muncul ketertarikan pribadi untuk menjadi bagian dari proyek sepak bola Asia yang paling berkembang pesat. Selain itu, Indonesia disebut menawarkan pendekatan yang tidak sekadar tentang kewarganegaraan, tetapi tentang warisan keluarga dan kebanggaan darah. Hal inilah yang membuat Haaland mempertimbangkan hal tersebut dengan serius. Rahasia terjaga hingga detik terakhir. Sepanjang proses, tidak ada satupun media di tanah air yang mengetahui langkah ini. PSSI menutup rapat seluruh jalur informasi, bahkan beberapa staf pun hanya tahu sebagian kecil dari agenda besar ini. Kedutaan Indonesia di Inggris diberi instruksi khusus agar tidak memberikan keterangan apapun terkait kehadiran pihak PSSI. Baru setelah semua berkas selesai, dikabarkan Erick Thohir menggelar rapat tertutup dengan pihak pemerintah dan Federasi Sepak Bola untuk memfinalisasi proses sumpah kewarganegaraan. Jika semua berjalan sesuai jadwal, Erling Haaland akan resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan berhak memperkuat timnas pada pertandingan berikutnya di round 4. Geger dalam diam. Meski dilakukan secara rahasia, aroma langkah besar ini mulai tercium oleh sejumlah pengamat sepak bola internasional. Beberapa akun pengamat transfer di Eropa mencatat aktivitas administratif yang tidak biasa di sekitar Haaland. Ada laporan tentang pertemuan tertutup di London dan pengajuan dokumen legal yang tidak terkait dengan klubnya. Namun karena semuanya berjalan tanpa konfirmasi resmi, isu itu hanya beredar di kalangan tertentu. Di Indonesia sendiri, publik baru menyadari adanya sesuatu yang janggal setelah muncul foto Erick Thohir di luar negeri bersama beberapa pejabat imigrasi yang diduga sedang menandatangani berkas penting. Reaksi internal timnas. Di dalam skuad Garuda, kabar ini menimbulkan antusiasme luar biasa. Para